lu punya keinginan bisa hidup normal? Oke, kembali di podcastnya Geraha Kreatif. Hari ini kami kedatangan orang yang ada di belakang layar salah satu channel yang butuh dipertimbangkan oleh banyak orang. Siapa itu? Ini kita kedatangan Mami Doni Sukesi. Gue panggilnya Mami Doni ya? Iya. Selamat datang nih. Iya. Selamat datang di Geraha Kreatif. Boleh minum? Sambil diminum. Oke. Selamat datang nih di Geraha Kreatif nih. Iya, selamat datang juga. Ini kali kedua ya? Iya, kali keduanya. Kemarin itu yang pertama berdua sama Mati ini. Ya. Nah, banyak banget datang ke private message-nya Geraha Kreatif. Ya. Kenapa nggak Mami Doni sendiri, Mati ini sendiri? Nah, makanya dipisahin nih. Ya. Ini Mami Doni. Otak di belakangnya channel apa namanya di sini? Kampung Jengek Jerit. Terus Harendong TV. Harendong TV Dan Frontal Media. Mami sendiri punya channel kan? Enggak. Yang itu loh, yang Mami Doni channel. Enggak, itu bukan punya. Enggak, itu bajak. Ada bajakannya juga. Iya. Memanfaatkan mungkin ya. Iya, bener. Ya. Mi, kesibukan apa di musim corona? Di musim corona ini kesibukannya ya seperti biasa, kalau ada yang latihan vokal, kita ngajar vokal. Ya paling juga kita bikin konten-konten YouTube aja. Oke. Ya. Selebihnya nganggur. Talent Mami, anak-anak sekolah kan? Anak-anak sekolah, ada juga yang memang pengangguran, memang ada juga yang sedang bekerja. Oke. Mereka selama corona gimana? Ada kesulitan apa? Ya mungkin dari uang jajan kali ya. Uang jajan ya? Ya. Mi, ini gue lihat profilnya kesibukannya les vokal. Iya, saya les vokal. Mami buka les vokal atau gimana? Buka les vokal Di rumah. Di rumah. Udah ada pesertanya belum? Banyak. Itu apa yang diajarin biasanya? Ya, teknik dasar vokal. Teknik dasar vokal. Okay. Udah ada yang lulus belum? Banyak. Udah mulai. Terakhir juga ini di kelas ke-12. Ada yang ikut ajang pencarian bakat di televisi. Oh ya, di mana tuh Mi? Mewakili Banten. Stasiun TV. Oh ya. Lolos nggak? Lolos, juara keempat. Wis, mantap. Iya. Les vokal, berarti di musim pandemi tetap jalan? Jalan. Iya. Sekarang yang paling gede umur berapa peserta les vokal? Iya, berapa ya? Paling juga enggak lewat dari 30. Oh, berarti masih anak-anak muda ya? Iya. Anak-anak milenial. Yes. Mi, yuk. Ini ada yang bagus, apa namanya, dari background Mami sempat sekolah di Jakarta. Iya. Itu gimana, bisa cerita nggak? Dulu itu SD kan di Jakarta. SD Jakarta. Jadi dulu itu terobsesi banget jadi artis. Jadi penyanyi. Jadi kalau zaman radio dulu kan, kalau ada berita festival nyanyi, bolos sekolah ngamen. Ngamen, cari rupiah buat naik Kopaja. Itu SD nih? Iya, SD. Bayangin, itu udah naikkan. Lu berani bener. Iya, dulu ke Taman Ismail Marzuki, Balai Sarbini, ke Mayoran, ke Pasar Minggu. Untuk festival bernyanyi. Berarti kelas 1 sampai kelas 6? Sampai kelas 4. Jakarta. Kelas 1 sampai kelas 4? Iya. Berani banget tuh, udah bisa. Nekat banget. Pengen kan, obsesinya pengen jadi artis tuh enak gimana gitu. Jadi penyanyi. Oke. Apa yang tidak bisa dilupakan selama masa itu? Mungkin kalau kita bukan berjiwa seni, itu kayaknya benar-benar pahit.
Pahit itu dari kita tidur di trotoar. Oh ya? Ya, tidur di jembatan penyeberangan, di JPU. Dan makan nasi di tong sampah. Ih. Tapi nggak apa-apa, itu. Nggak, maksudnya itu lu pernah ngelewatin? Pernah banget. Berapa tahun? Sekitar kalau berapa tahun kayaknya berapa ya? Nggak, maksudnya berapa lama gitu? Hampir 5 tahun lah. 5 tahun itu. Tapi memang lu dari kecil udah seni ya? Ya, udah seni. Nah, maksudnya udah menggeluti bidang seni. Ya. Siapa yang mempengaruhi besar lu bisa terjun ke seni? Nggak ada. Orang tua? No. Bapak, ibu? No. Kakak? No. Siapa dong? Nggak ada. Kemauan sendiri. Oke. Jadi darah seninya nggak turun dari siapa-siapa dong? Atau mungkin teman? Enggak juga. Nggak juga ya? Enggak juga. Pergaulan mungkin? Pergaulan juga dulu di Jakarta nggak ada. Malah zaman dulu tuh dangdut itu masih musik yang benar-benar emper, kampung. Oke. Sering dihujat. Jadi kalau masuk kelas itu udah ngantuk banget, paling nanti dikecengin. Ih, katanya ada biduan-biduan gerobak dorong. Tapi senang, bangga banget. Oh, gue biduan. Iya, gue biduan. Kenapa? Iya. Dulu Lenong Iya. Lenong Betawi. Lenong Betawi dong ikutnya. Enggak juga, enggak. Enggak juga ya. Berarti komunitasnya banyak orang. Oke. Mi, teman kecil Ya. yang sampai hari ini berkomunikasi siapa? Enggak ada. Tapi kalau remaja itu dulu nonton televisi gitu ke studio itu masih ada. Masih ada. Karena ini ada yang bagus untuk diceritakan. Mami sendiri sering bolak-balik Jakarta untuk apa sih itu nih? Acara ngajak anak-anak kecil, mengajak anak-anak untuk ke Jakarta itu apa sih? Bikin apa? Yang mana? Kan ada yang jadi agensi televisi. Agensi televisi mungkin bisa diceritain. Ya, agensi televisi itu dulu kan jadi kita bukan apa ya, kita melakukan hal sesuatu itu kalau dengan ikhlas nanti pasti ada buah hasilnya kan. Oke. Iya, seperti contohnya Mami dulu tuh senang banget nonton ke televisi. Pas udah acara selesai, lihat orang ngebaris ngapain, dikasih nasi box, dikasih uang ongkos. Mami enggak. Tapi kayaknya iya, happy aja. Enggak sirik. Tapi sampai detik ini Mami bisa ngebayar orang. Ya, bisa ngasih nasi box ke orang. Bisa jadi agensi di salah satu TV swasta. Padahal tadinya nggak ada niatan buat ke situ. Cuman hanya sekedar pengen nonton TV, pengen lihat artis gitu. Tapi sekarang berkecimpung di dunia televisi, ketemu artis setiap hari, bahkan kita yang nyiapin make up-nya, kita yang ngedrop wardrobe-nya biasa-biasa aja. Ya. Karena gue lihat lu seneng terus nih. Iya, happy. Ngapain hidup kita di bawah susah? Iya. Lu gak pernah punya beban ya? Beban pasti semua juga ada dong. Ada, ya? Iya, tapi kayak kita ngapain sih kita harus mengkoar-koar kita punya beban. Orang memunculkan beban di media sosial gitu. No, itu paling anti. Paling anti karena kita hidup itu senang diomongin, susah ditertawakan. Oke. Oke. Mi, lu berarti all about seni. Sekarang lagi sibuk rias. Rias gimana tuh? Apa? Ini latar belakangnya ada rias juga. Kalau rias sih cuman untuk diri sendiri aja sih. Kalau untuk megang rias pengantin gitu bukan nggak bisa, cuman kayaknya nggak mau aja gitu. Paling juga orang-orang terdekat pengen dipaksa banget untuk dirias. Ayo. Oh gitu. Karena udah paksa kepepet nggak bisa ada alasan lagi, dia berangkat. Gitu. Oke, Mi. Gue mau lanjut ini Mi ke channel, salah satu channelnya, 3 channel Mami pegang. 4 channel. Iya. 3 bukan? 4 sih sebenarnya. 4. Itu sebetulnya ide siapa bikin channel banyak gitu?
Mami sendiri. Mami sendiri. Iya. Dibantu sama siapa? Nggak ada. Nah, masalahnya 4 channel itu booming semua. Iya itu gimana ya? Dibilang ada ilmunya, nggak ada ilmunya. Oh ya? Iya. Nggak tahu, mengalir dengan sendirinya. Oke. Karena mungkin ikhlas saya. Ikhlas, karena kita melakukannya ikhlas, tidak pamrih. Dan memang itu kali balasannya. Oke. Nah, yang paling banyak dilihat itu ngebahas isu apa sih di channelnya Mami, di 4 channel itu, di 4 saluran. Ada yang sampai viewernya hampir 22 juta. Oh ya. Ya. Ngebahas Mami, ngebahas itu kali, meme kali. No, bukan. Kalau meme bukan lagi pembahasannya. Boleh kakak. Bukan itu. Ngebahas apa? Tentang jangan melihat seseorang dari luar, jangan melihat sesuatu dari covernya. Oke. Itu ngarang sekali. Jadi ceritanya itu karena kita kan film Sunda, pengen sih ini kita buat film berbahasa Indonesia. Oke. Sekali aja. Ceritanya tentang seseorang. Jadi kan banyak nih seseorang itu pasti kalau kita kemana-mana itu kan pasti orang lihatnya penampilan dulu. Yep. Ya, penampilan modis, uang nggak ada, orang kan nggak tanya uang. Yang penting penampilan, ini orang kaya. Yang biasa aja, ini orang miskin. Padahal kan nggak begitu. Yep. Ya kan? Itu kita garap di situ. Pakai skrip? Enggak. Dari 4 channel YouTube itu nggak ada yang pakai skrip, semuanya ngarang, yang impromptu, spontan. Yang penting kita tahu judul, kita main aja udah. Lu serius? Sumpah. Nggak ada pakai naskah-naskah gitu. Gila lu. Nah, gini, ini kan talentnya kan bukan Mami sendiri yang ngejalanin. Iya. Nge-briefing mereka gimana? Mereka nggak ada briefing karena anak-anak bocah semua itu nggak ada yang di briefing. Oke. Yang penting Mami tahu karakter mereka, Mami kasih dialog sesuai karakter. Oh, karena Mami udah bisa melihat potensi mereka, karakternya di mana. Yeah, that's right. Of course. Alright, tempe. Seperti Ichi. Oke. Jadi sebetulnya siapapun ya kalau Mami bisa ngelihat gitu ya, potensinya di mana, bisa saja dilibatkan. Bisa. Oke. Selama ini ada kesulitan apa Mi membangun channel itu Mi? Ya, kalau untuk membangun channel itu kesulitannya banyak banget dari mulai. Ada yang bisa diceritakan mungkin? Dari dari misalkan manusia itu kan pendiriannya itu kadang suka labil. Yang penting manusia itu punya pendirian. Jadi masukkan banyak input itu sehingga beginilah, begitulah. Jadi tidak mau berjalan lurus. Banyak belokan-belokan. Terus kan talentnya ada berapa sih Mi? Ada banyak kan? Pertama itu banyak banget pertamanya. Ada berapa ya? 10 apa 12, 13, 14 kayaknya. Serius lu? Iya, anak-anak bocah semua. Gimana ngurusin mereka itu? Kebayang nggak capeknya minta ampun? Capeknya minta ampun. Tapi walaupun begitu, kita teriak-teriak, kita marah-marah, kita melotot pun mereka udah tahu kita walaupun marah gimana pun, malah mereka balik marah nantinya. Apalagi yang namanya apem tuh. Kalau kita apem, langsung dia lebih marah. Langsung ngegas. Langsung ngegas. Gitu. Namanya kita mah kan merangkul gitu. Jadi mereka tuh tahu sama karakternya Mami itu seperti apa. Jadi semarah apapun Mami itu kalau begitu mereka bisa. Mereka Mami pun bisa ngimbangin. Bisa ngimbangin. Iya. Oke. Yang paling frontal si Apem itu? Si Apem. Kenapa namanya frontal media? Kalau yang frontal media itu lain lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Itu search talent baru. Oke. Yang paling keras ngomongnya si Apem. Apem, iya. Itu bermain di kampung Jengek. Jadi untuk mencari sebetulnya jadi itu kategorinya beda-beda juga ya. Beda-beda. Oke. Dari 4 channel itu yang main, yang talent sudah jalan itu ada di Kampung Jengek. Yang mana? Yang talent yang sudah jalan. Iya, yang sekarang jalan. jalan. Iya. Yang sering upload yang mana nih?
Semua sering upload juga. Ada jadwalnya? Kalau jadwal nggak ada, cuman kalau kita nunggu viewer dulu. Oh, oke. Ya. Jadi tetap ada dari si tukang nonton. Iya. Baru habis itu angkat isu apa. Gitu. Mi. Iya. Lanjut. Iya. Di Harenong, apa sih kampungnya? Harenong. Kampung Harenong Lembur. Harenong Lembur. Yes. Kenapa Harenong Lembur? Iya. Makanya jadi namanya Kampung Jengek. Kampung Jengek. Iya ya. Di podcast sebelumnya kan udah pernah ngebahas Kampung Jengek itu apa kan ya? Nah, saya mau nanya ini. Di sana kan banyak orang juga yang lain, tetangga, Iya. kemudian tokoh masyarakat. Itu gimana pandangannya tentang adanya Kampung Jengek? Nggak ada, biasa-biasa aja. Hah? Serius? Iya. Kenapa kan lu harusnya lu bisa sangat dipertimbangkan. Jadi kan mereka mikirnya cuman gitu-gitu doang. Oke. Lurah, RT, RW. Nggak ada, nol, nihil. Oke. Jadi lu nggak diperhatiin dong? Enggak, modal sendiri, semua itu serba modal sendiri. Yang kemarin ke acara ke mana? Subang? Subang? Iya. Mana? Malah yang ada gerak kreatif. Ya. Lu serius itu enggak Nggak ada mana, nggak ada. Setiap kita misalkan ada perlombaan nih di televisi ya, perlombaan apa gitu, kita bawa nama kampung, kita minta biasalah kita bikin apa namanya itu proposal ngajuin sekian juta, masa dikasih 50.000? Bagaimana itu urusannya pemirsa? 50.000 beli tempe, beli aksesoris itu nggak ada cukup, aksesoris, transport segala macam itu nggak ada yang wow. Pernah dulu itu di acara ulang tahun televisi yang ke-21 tahun. 21 kampung, termasuk kampung Harendong, itu semua orang itu pas sampai di studio itu udah mewah-mewah, ngejreng-ngejreng. Kampung apa? Kampung Jawilan. Daun jatake. Sampai satpam ngomong ini studio makanan kambing. Serius? Lu digituin? Iya. Coba. Udah bawa prestasi nama. Kampung orang tuh pakai apa sih yang rame-rame begitu, baju udah di sablon, nama apa udah meriah, baju seragam. Kita apa? Kita bajunya merah putih, itu yang putih dari kain kapan kayaknya. Kamu tukang jahit. Kok gue kesel? Serius. Kalau kita nggak pintar-pintar otak sendiri itu nggak ada. Okay. Kita makanya kita ya Allah, ini nggak ada dana, minta-minta sama anak-anak juga kayaknya nggak bakal. Nggak mungkin. Kita kan lomba tumpang, bikin tumpang. Terus lomba joget itu kan lomba kita lomba tumpang kan, tumpang juga harus banyak ya, manik-manik payet itu gitu. Nggak ada. Coba kita ngajuin 1.500.000 hari itu tahun 2017 atau 2016, yang dikasih cuma 50.000. Bayangkan 50.000 dari Kades Jawilan. Bayangkan. Kata satpam ini studio makanan kambing, banyak daun jatake. Tapi lu terima, Mi? Terima. Ya karena dikasih. Iya. Karena dikasih. Terima, it's okay. Tapi waktu itu kan kadesnya juga bukan yang sekarang. Masih yang sekarang. Yang sekarang bukannya baik banget. Dari mana baiknya? Dari mana baiknya? Nggak ada. Selama dia menjabat sampai detik ini tuh nggak ada apresiasi, nggak ada apa-apa. Apresiasi dari desa pun nggak? No, nggak ada. Achievement gitu? Nggak ada. Boro-boro. Jadi harusnya kan 2021 kan desa digital itu kan udah, Mami udah duluan dong. Maksudnya Mami udah berangkat duluan. Udah mendigitalisasi kampung itu menjadi angkat kampung Harendong. Sebenarnya. Iya kan? Ya mungkin semoga nanti dengan adanya obrolan kita hari ini lebih kepikir, ternyata kedepannya itu meskipun di kampung ada, kemarin ngobrol sama Lurah Santibi, internet gak masuk desa, kan itu juga Mami udah duluan kan, ngupload ke YouTube kan udah bikin duluan kan, gitu kan.
Gue juga jadi emosi. 50.000 bar, ya Allah. Ya, Pakai daun gandaria. itu berapa orang waktu itu ke Bali? 50. Enggak yang dibawa ke sana. Iya, 50. 50 orang. 50 orang pakai bus. Oh iya, itu juga terima kasih hari itu kita disupport sama Lurah Gabus. Oh iya. Mana? Iya. Orang lain yang lihat lu. Iya, Lurah Lebar. Pak Lurah Lebar. Hari itu kan dia yang megang KJU sama apa? Oke. Sama apa sih KJU sama apa nggak tahu satunya itu lupa. Kita disupport dikasih harga lebih miring banget. Oh, harga modal. Ya. Tapi alhamdulillahnya kita dapat juara ketiga. Dapat juara ketiga. Karena memang setiap lomba itu yang Mami bawa itu selalu menang. Okay. Dari zaman acara variety show semua itu selalu menang, nggak ada yang nggak menang. Walaupun nggak 1, 2, 3. Karena diseriusin. Iya, karena Maminya serius. Untuk. Iya, papa gue lihat lu tuh nggak garapnya serius. Makanya ini jadi salah satu yang harus diulik. Kenapa kok bisa? Keempat channel itu yang paling tua yang mana? Kampung Jengek. Kampung Jengek Jerit. Iya. Itu tahun berapa? Tahun kemarin, Juni tanggal 23. 2019. Iya. Itu belum tua lah nih. Enggak, maksudnya dari banding channel-channel yang dibanding channel yang lain. Oh, yang paling muda? Frontal Media. Frontal Media. Banyak nggak sih kritikan-kritikan dari masyarakat? Waduh, banyak banget. Sampai ada tetangga yang manis di depan, tapi di belakang ada orang yang nanyain, justru kata dia jangan diakuin kamu ini di sini. Malu. Oh iya? Ya, ada. Tahu kenapa itu? Nggak tahu. Mungkin malu katanya ngomongnya kasar. Itu kan bahasa Banten kan gitu. Tapi kok untuk kalau diomong itu emang sempit. Harerin sungut namun diomongkeun teh. Oh gitu. Dia nggak paham. Karena bahasa kita sehari-hari kan memang begitu. Memang seperti itu. Cuman dia maunya itu mungkin lemes sekali. Lembek begitu kayak punya aki-aki. Boleh kakak. Kena gigi uang kembali. Oke. Ya karena itu bahasa Banten kan yang lu angkat sebetulnya kan. Budaya bahasa Sunda Banten yang lu angkat menjadi sebuah hiburan yang bisa dinikmati oleh semua orang. Mi, melalui Japri lu pernah diteror gak? Belum. Diteror kan lu kritiknya keras banget. Iya. Itu kalau gue lihat di setiap adegan itu ada kritik yang lu bawa. Tapi untuk neror itu nggak ada sih. Nggak pernah ada yang neror. Nggak pernah. Justru yang neror itu anak-anak kecil. Karena berhubung saya Mami nyimpen nomor WA di setiap konten, anak-anak bocah suka pada nelponin, nge-PC-in. Karena kalau di kamar mandi anak bocah nge-PC, ngapain ini? Mau PCS? Ya Allah, mau PCS di bocah. Ya aduh. Bocah-bocah jangan nge-PCS Pak. Iya, gimana mau PCS? Mau pap tete ini mau. Jadi yang neror nggak ada, yang ada. maksudnya yang neror Nggak secara teknis lu diancem gitu nggak? Nggak ada. Nggak ya. Karena lu frontal banget. Ke talent-talent yang lain? Nggak ada juga. Nggak ada juga ya. Nggak ada juga. Berarti dengan adanya viral yang lu buat, apa berimbas ke hidup lu, Bang? Kemana? Ke hidup lu, hidup Mami. Imbasnya apa? Imbasnya apa ya? Sebelum viral dan setelah viral. Untuk punya nama, emang Mami udah punya nama dari dulu. Sebelum adanya Kampung Jengek juga orang udah tahu Mami Doni Sukaisi. Dulu kan bidangnya bukan ini. Iya. Bukan digital ya. Bukan YouTube, maksudnya bukan YouTuber. Bukan. YouTuber. Iya. Nasibnya Tapi bukan YouTuber juga sekarang. Lebih ke pengusahanya dong. Karena yang punya ide kan, maksudnya yang mengelola mereka kan. Justru karena imbas itu mereka yang kena imbasnya bareng-bareng gitu. Jadi kita sering diundang kemana. Jadi orang tuanya itu kadang ada yang ngerti
sampai ngomong gini, Mi, alhamdulillah katanya anak saya jadi kayak begini. Kita sebagai orang tua belum tentu bisa ngajak anak makan di belum bisa ngajak. Nah, sebenarnya gitu. Oke. Jadi semuanya sebetulnya merasakan. Iya. Makanya tadi balik lagi ya, mami ini orangnya yang tidak individualisme juga ya, anak-anak juga. Mami tuh jiwanya jiwa merangkul. Anak-anak, remaja, mau sampai ke yang tua pun gitu. Ayo bareng-bareng. Iya. Karena gini loh, walaupun kita hanya sekedar syuting, kalau memang kita tidak punya jiwa merangkul, anak bocah itu susah diatur loh. Iya, lebih susah, Mi. Iya. Lebih susah karena mereka ngerasa nggak tanggung jawab. Iya gitu, karena mami itu orangnya jiwa merangkul. Ayo, gimana sih jiwa seorang keibu-ibuan. Kita kan janda juga. Janda anak 17. Minat? Open juga sayang. Oke, gue lanjut lagi. Anak yang talent lu, Mi, yang paling susah diatur siapa? Hampir semua sih, nggak ada yang kita bisa andelin. Iya, jadi ada beberapa tuh, ada empat ya, si Anggun, Amel, Intan, Sarah. Itu semua sama-sama oleng, nggak ada yang bisa diandelin. Iya. Sama. Iya. Karakternya sama. Aha. Mereka sering telat ya kalau nggak syuting. Bukan lagi. Kalau nggak ditelepon diajak syuting, nanti kita beli bakso, beli gorengan, cepat. Tapi kalau syuting, sampai jam 5 sore nggak ada datang. Oke. Mi, sebetulnya kan untuk jadi YouTuber itu, channel lu kan udah gede. Kan pasti orang melihat, wah ternyata lu banyak duitnya. YouTuber itu kan terkenal, duitnya 1M, 2M, 3M. Lu bisa gambarin nggak dari internal lu gimana? Nah, begini. Pasti ada konflik dong. Pasti ada. Lu bisa gambarin nggak ke kita? Iya. Sampai ada yang ngomong gini, katanya, itu si Mami katanya per bulannya sekian puluh juta. Lu aminin nggak? Amin. Diaminin tapi sambil marah. Kalau gue sebulan itu udah pasti sekian puluh juta, mending gue sendiri yang bikin video. Gue lagi mandi kek, gue lagi ngulek apa kek, sendiri ya kan? Ngapain nggak cari-cari anak-anak mereka? Gue aja sendiri yang bikin konten. Itu orang tua dari salah satu talent. Dari salah satu dan tetangga juga. Ada beberapa orang. Iya, ngomong gitu. Sekian puluh juta. Jadi gini kata Mami, kalau memang YouTube menjanjikan sekian puluh juta, kenapa Anda nggak jadi YouTuber aja ngikutin saya? That's right. Ya, kan? Jangan melawan mulut bes. Perempuan bibir 1, ini bibir 7. Jadi itu ada begitu. Ya, banyak dong. Ya karena pasti lu kan dilihat, di YouTuber duitnya banyak. Masa talentnya dikasih cuma makan bakso. Iya. Oke. Terus by the way sekarang udah punya pacar belum? Siapa yang bikin pertanyaan? Jangan nanya-nanya pacar, ya Allah. Jangan. Ini bukan pertanyaan, Pak. Ini pesanan dari private message-nya Gerak Kreatif. Pacar, jangankan pacar, kambing aja ogat sama gua. Udah kejawab ya. Jadi udah gue tanyain. Nih ada yang nanya Mi, pokoknya minta tolong tanyain status Mami Doni sekarang gimana, sudah punya pacar atau belum. Jadi kan kemarin sempat Mami upload itu kan di Kampung Jengek bahwa ada invitation dari Gerak Kreatif ke Kampung Jengek. Langsung tuh pada japri. Wah ini boleh gue tanyain gak ya? Dengan keadaan Mami yang sekarang, ada nggak respon yang kurang baik dari kerabat, tetangga, atau mungkin keluarga? Dari yang kayak gimana itu maksudnya? Udah sih, udah dijawab ya. Maksudnya sekarang kan lo frontal, ngomongnya juga keras banget. Iya. Dari sisi tetangga, terus kerabat, atau keluarga, mungkin responnya gimana? Kurang baik. Responnya ada yang kurang baik atau gimana? Ya kita kan walaupun keras frontal juga bukan dalam artian
keseriusan banget gitu. Campur dengan kalau kata Sunda itu bodor. Oh iya. Karena lu juga nge-mix ya. Nge-mix antara. Jadi beda dong antara orang frontal marah dengan frontal yang benar-benar disajikan dalam bentuk lain. That's right, penonton. Betul. Gue lanjutin lagi nih. Ini pertanyaan titipan. Ya. Perlakuan orang-orang yang membuat Mami Doni paling sedih ada nggak? Kalau Mami itu berjiwa bebas. Oke. Berjiwa bebas. Orang mau ngomong apa, terserah. Mau orang ngehujat, mau orang apa, nggak akan ngeganggu sama rezeki kita. Oke. It's okay. Orang mau ngomong apa? Yang penting kita masuk sesuai kita. Betul sekali. Oke. Udah kejawab pertanyaannya. Lanjut lagi nih. Soalnya pada komplain sekarang tuh heran gua. Lu sih ngupload kemarin. Mi, lu punya keinginan bisa hidup normal? Lu jawab nggak? Bisa, boleh. Jadi gini loh, nggak ada orang yang mau terlahir hidup dengan gimana sih, dengan berkesimpangan, pengennya lurus. Ya, semua itu pengen hidup normal. Cuma Mami itu selalu berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, jika memang saya begini bisa, maksudnya nggak mungkin kalau saya normal. Bukan normal misalnya bagaimana, maksudnya walau saya seragam sama dengan orang lain, saya bisa seperti ini. Mungkin dengan jalannya Tuhan saya seperti ini, saya bisa banyak berkembang seperti itu. Jadi lu menerima takdir. Ya. Oke. Lu setiap hari dandan? Enggak setiap hari juga sih. Kadang kalau ada pokoknya mau keluar dari lingkungan, kadang di lingkungan aja, ke warung aja, kadang kalau yang orang suka biasa bercanda, ini pembantu baru dari mana? Oh ya? Ya, karena mungkin pucat begitu kali ya, Wak. Kagak ada lipstik, kagak ada alis. Lu bisa bayangin nih bagaimana. Ya, alisnya orang dikerok. Enggak. Aku mah gak pernah main kerok-kerok alis. Oh ya? Apaan dikerok-kerok mah masuk angin tuh alisnya. Wah, yang nanya nih udah keterlaluan, gak apa? Mi, lu sejak kapan sih begini? Dari kecil. Oh, dari kecil. Iya, dari kecil. SD, SMP, TK. Pertama berojol. Oh ya? Iya, pertama berojol. Jadi pas kecil itu udah dulu kan zamannya India gitu ya, senang aja gitu. Oke. Jadi emang lu senang joget dari dulu? Yes. Jadi sekarang siapapun yang ngomong terserah. Ya, terserah mah enggak. Pendapat orang tua lu gimana? Alhamdulillah orang tua itu kan jiwanya jiwa lapangan semua. Demokratis. Jadi enggak terlalu primitif juga. Jadi ya udahlah gitu. Tapi lu kadang-kadang suka cerita nggak sama orang tua? Beban hidup lu? Nggak pernah. Lu dekat sama emak atau apa? Panggilnya orang emak atau apa? Kadang emak, kadang mama. Kadang sama. Dekat sama siapa? Dari antara dua orang? Sama-sama aja sih. Sama ya. Tapi curhat lebih dekat ke abah? Ke orang tua, orang tua cowok? Enggak. Sekarang kan udah mandiri dong. Dan mereka juga lebih ke ngasih pandangan-pandangan aja ya. Pokoknya segala sesuatu beban itu dipendam sendiri. Paling kalau lagi sendiri tengah malam itu kadang suka mewek. Begitu. Lu suka nangis juga? Nangis dong. Anda pikir saya patung pancoran? Nggak bisa nangis. Nangis dong. Udah kejawab ya. Jangan. Ini tanyain Mami suka nangis gak? Ya kalau lagi makeup begini mah jangan nangis, sayang Eliner. Sayang lu segala macam. Ini nggak pakai bulu mata karena tadi habis kondangan. Oh, habis kondangan dari Balaraja. Jauh juga lu kondangan. Pas copot bulu mata, mau tidur ada telepon.
buru-buru, ini mau dijemput. Oh Tuhan, langsung pasang soplen lagi. Nggak sempet pasang bulu mata pemirsa. Dia yang tanya jahil-jahil nih. Iya, oke. Gara-gara lu ki upload. Karena mungkin mami juga kalau di Facebook itu jadi makolot online. Oh, ada lagi. Iya, jadi makolot online. Jadi updatean mami itu benar-benar bisa mewakili perasaan ibu-ibu. Oke, ada maklot online. Mi, ceritain Meme dong. Itu siapa? Meme itu anak didik, anak asuh, anak vokal. Oh gitu. Ya,